Saya kan sebentar. Juma kan 2 koma. Aduh, kalau Juma lagi sih. Hei. Bahas Quran, kenapa harus kejang-kejang? Ternyata Juma nggak bisa. Kan Al-Masih ada di Quran. Bi kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, kan begitu ayatnya. Dia ngasih judul soalnya, sejak kapan Isa menjadi Al-Masih, sejak kapan katanya. Ya saya kasih ayat itu, tapi ternyata dia nggak tahu. Kamunya ngawur. Udah yang benar bagaimana? Nah terus hubungannya dengan Bang Zuma apa? Kamu bawa nama Bang Zuma? Tadi saya kan naik ke situ, judulnya sejak kapan kata dia. Isa itu menjadi Al-Masih. Saya tunjukkan ayatnya di Quran, Ali Imran ayat 45. Bang Deddy buka deh, nanti dikiranya saya bohong. Coba dibuka. Kamu lah yang buka. Waduh, saya terus yang buka Quran, saya terus nanti yang pintar. Orang pemalas, orang Islam ini sekarang baca Qurannya ini males. Kamu Kristen apa sih? Kok Kristen? Muslim, Kristen. Oh, dari mana saya Kristen? Muslim. Muslimnya Muslim apa? Emang ada Muslim ini jenisnya beda-beda? Saya tanya kamu, jawab aja Muslim apa kamu? Kalau Muslim. Ya Muslim lah, emang Muslim beda-beda? Lucu loh kamu Mesias. Yang lucu apa? Terus sekarang abang tanya Bang Deddy deh, kalau gitu deh, mana yang benar deh? Tak tanya sesuai dengan stikernya Juma. Sejak kapan Isa menjadi Al-Masih? Coba Bang Deddy jawab coba. Memang stikernya apa? Itu judulnya, sejak kapan Isa menjadi Al-Masih? Kamu mau jawab apa? Kalau saya jawabnya itu, abang mau jawab apa? Kamu naik-naik cuma pengen framing kan? Kapan saya framing? Saya tunjukkan ayatnya tadi. Di situ kan ada bi kalimati minhu ismuhul masihu. Coba bang buka, nanti dikiranya saya bohong. Coba buka kameramu. Nggak percaya begitu. Aduh, abang malas betul ya buka Quran ya. Heran saya. Nih, saya tunjukkan lah kalau gitu. Males banget kalau ini buka Quran. Heran saya. Nih bang, coba abang baca ini. Coba. Kamera depan. Ya, kan tadi nanya datanya. Ini, nih Al-Masih, nih. Kamera depan. Nih, Ismuhul Masihu Isa. Dia. Ini coba abang baca nih. Coba ketika, betul? Qalatil malaikatu, berkata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, inna sesungguhnya Allah yubassaruki, ya kan? Yubashiruki mengkabarkanmu, ya kan? Di kalimat timinhu, dengan kalimat darinya, dari Allah. Ismuhu, bernama Al-Masih Isa. Jadi dia sebelum lahir pun udah ini, sebelum lahir, bukan sejak lahir. Gimana pemahaman abang coba? Dia Al-Masihnya ini, siapa yang ngasih nama Al-Masih bang? Menurut ayat ini bang? Kamu jelaskan coba. Kalau menurut saya Allah. Bahkan sebelum lahir udah dalam pengetahuan Allah. Betul nggak? Al-Masih, arti Al-Masih itu apa sih? Justru itu bang, si Juma tadi nggak bisa jawab. Takut dia, langsung saya diturunkan.
Makanya katanya Juma yang paling pintar, orang Islam paling pintar di TikTok, sehingga dia mau debat sama Oten-Oten. Saya pikir saya bisa diajarinya, sekalinya dia nggak tahu. Ya Al-Masih itu apa? Sebelum ke sini ini dulu tadi Bang saya tanya, kalimat ini apa? Kan bi kalimatin minhu, dengan kalimatnya. Tuh. Ismuhu bernama, nama ini Allah yang ngasih nih, Al-Masih Isa. Sebelumnya saya tanya dia tadi, kalimat ini apa? Saya katakan sama dia. Menurut Abang apa? Kalau Kan saya kata tanya. Juma, kalau kata Congor Juma gini Bang, kalau kata Congor Juma, kalimat ini Aduh. Nggak gitu bahasanya. Kalau jangan tunjukkan kebencianmu di depan publik gitu loh. tadi saya nggak bohong Bang, barusan tadi saya ke situ. Memang nggak pakai dalil, Jumanya memang pakai congor doang, ditutupi masker. Kata dia tadi Bang, kalimat ini adalah kumpulan kalam-kalam Allah untuk menciptakan sesuatu, kata dia begitu. Saya tanya, surat berapa, ayat berapa Bang? Dia nggak bisa jawab. Dia malah nanya saya. Ya, perkataan kamu bukan, dia jawab saya. Masalahnya saya dalil dia itu nggak ada jawabannya. Gini Bang maksud saya, seandainya kalimat ini, kalimat Allah ini, dapat dijelaskan surat ini, ayat ini, itulah kalimat Allah, saya terima. Masalahnya kan cuma modal congor doang. Itu ada kalimat Al-Masih nggak gitu? Ya kan punya domirnya ke Allah Bang. Ini kan gini kan, bi kalimatin, dengan, bi kan dengan, kalimat, min daripada, hunya kan Allah Bang. Masa ibunya dengan kalimat dari Allah gitu, masa ibunya itu nggak mungkin, masa Maryam. Ada Al-Masih nggak sih? Kan innallah, kan ini Bang, ada. Jadi Bang, sesungguhnya Allah, kan begitu, innallah yubasyiruki, menggembirakan kamu, bi kalimatin minhu, dengan kalimat dari Allah. Ini kalimat Allah ini kan menjadi ini, bernama ini jadinya, ismuhul masihu. Saya minta penjelasan Juma baru ini aja dia nggak tahu, apalagi ini. Itu Kan surah ini berapa? berhubungan. Ali Imran ayat 54. Kan berhubungan Bang. Sorry 45. Ali Imran Bang ini Bang. Ali Imran ayat 45. Artinya harus tahu ini dulu kan Bang. Kalimat ini tahu dulu apa maksud Quran. Baru ngerti Al-Masih ini. Tapi Jumanya udah nggak bisa jawab, modal congor doang. Al-Masih itu apa sih? Yang disebut Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kan sematnya kepada Isa Bang. Enggak, arti Al-Masih itu apa? Justru itu Bang, tadi aku ke situ mau kutanya dua kata ini, kalimat Allah sama Al-Masih. Ini aja Juma udah nenek lu kiper. Nggak bisa jawab, modal congor doang. Itu surah berapa? Ali Imran Bang, ayat 45. Ali Imran ayat 45. Malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Ya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk orang yang berdekatan kepada Allah. Saya mau tanya sekarang, Al-Masih menurut kamu apa Al-Masih ini? Bang, ini dulu Bang, ini dulu kan kesini dari ini sumbernya. Dia menjadi yang bernama Al-Masih toh. Kita harus ngerti kalimat Allah ini apa Bang. Kata Juma, kalimat Allah itu adalah beberapa kalam-kalam Allah saat Allah menciptakan sesuatu. Tapi Juma nggak bisa nunjukkan dalilnya, cuma modal congor doang, ditutupi masker. Enggak, ya kamu jangan menunjukkan kebencianmu terhadap seseorang di halayak publik gitu loh. Ya nggak apa-apa, dia tadi kalau menjelaskan itu nggak apa-apa Bang Juma. Saya tanya Al-Masih ini apa? Al-Masih ini. Bang kesini dulu Bang, kan deretannya kalimat Allah dulu jadi Al-Masih.
Ini dulu Bang yang harus dipahami baru ke sini. Itu maksud saya tadi di komalnya dia. Saya pikir dia kan ngerti bahasa Ibrani, ngakunya ngerti bahasa Arab, ngakunya ngerti kitab Oten, sama ngerti Al-Qur'an. Ya jadi gini ya. Di situ dalil-dalil itu menunjukkan dengan jelas loh, seperti yang disampaikan selanjutnya itu menunjukkan bahwa Isa itu diciptakan melalui kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada Maryam di situ. Ya, itu kalimat ayat 45. Iya, kalimat ini apa dulu kan? Kan ibaratnya gini Bang, kalimatullah. Kan ibaratnya kan ini kalimatullah, betul kan Bang? Jadi orang kan Bang, jadi orang bernama Al-Masih kan? Abang setuju nggak? Atau nggak setuju? Ini kan kalimatullah jadi manusia bernama Al-Masih. Abang setuju nggak Bang Dedi? Hosh. Makanya harus ngerti dulu kalimat ini apa sih? Kamu ingin menggiring bahwa Isa itu adalah Tuhan gitu kan? Enggak. Kapan saya giring Bang? Tadi kan judulnya Juma kan? Sejak kapan Isa jadi Al-Masih, kata dia begitu judulnya si Juma. Nah jadi gini loh. Nah, saya nemukan ayat ini di Quran. Kata Juma sejak lahir. Oh salah, justru sejak sebelum lahir tuh. Ini Al-Masih itu sudah dalam pengetahuan Allah berarti. Kan dia baru ngabarkan kepada Maryam ini Bang. Kan ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya udah hamil atau belum? Belum toh. Sesungguhnya Allah menggembirakanmu, mengabarkanmu dengan kalimat Allah yang jadi anakmu, jadi manusia bernama Al-Masih. Ya, di situ Allah menciptakannya dengan kalimat darinya. Itu nggak ada kholaqah Bang di sini. Sebentar itu ayat itu tanpa melalui sebab-sebab alamnya penciptaan manusia pada umumnya. Justru itu saya tanya tadi, kirain Juma paham, ternyata nenek lu kiper. Ya jadi gimana penjelasan saya? Nah, makanya Bang, kalimat ini apa? Dia ada di sini Bang. Kalimatullah itu apa? Ini dia Bang, jawabannya. Jadi penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Enggak lah Bang, Adam kan dari tanah. Adam kan dari tanah Bang, lalu ditiupkan ruh. Kalau Isa kan kalimatullah. Di surah itu. Bentar. Kalimatullah itu ini Bang. Sebentar ya Bang. Coba di Ali Imran ayat 59-nya. Ya ngerti saya. Maksudnya permisalan kan, sama seperti Adam toh. Iya. Artinya pengetahuan Allah Bang. Perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia kemudian dia berkata kepadanya jadilah maka jadilah. Ngerti. Tapi bukan berarti sama. Adam kan dari tanah. Kalau Isa kan kalimatullah. Tapi maksudnya kalau Allah berkehendak apa aja bisa dilakukan Allah. Itulah kalimatullah itu Bang. Itu di Ali Imran 59 ya, makanya ini Bang, ngerti saya. Ini Bang. Saya tidak datang sebentar ya. Saya bukain. Nah, ini Bang, kalimatullah itu ini Bang penjelasannya Bang. Ini ya betul ya. Ya, di surat Abang buka surat Al-Kahfi. Ternyata pengetahuan Allah yang sangat luas Bang, tak terbatas. Di surat Al-Kahfi ayatnya 109 Bang. Surat Al-Kahfi ayatnya 109. Ya. Coba Abang baca. Coba Abang baca aja dulu deh, nanti Abang pahami. Ini aku punya bukunya loh malah nih. Buku yang ada nih. Coba Bang. Buku lagi aku punya. Nih. Yang Quran Bang. Al-Kahfi Bang. Kalimatullah itu ini Bang. Al-Kahfi ayat 109 Bang. Al-Kahfi ayat 109. Sabar. Ya, Abang baca dulu deh.
Saya sambil dibaca teman-teman, sambil abang buka ya. Jadi gitu teman-teman di bawah ya. Juma ngakunya ngerti bahasa Arab, bahasa Ibrani, ditanya ini aja nggak tahu. Sudah gini. Jangan bawa-bawa nama orangnya di sini ya. Nih. Tuhannya disebut, marah orang Islamnya. Tuhannya disebut. Tuhan di TikTok tuh Juma. Nih. Ini Ali Imran 59. Ya, paham saya ini. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti Kamasali Adam, seperti Adam. Ya. dan dia berkata kepadanya, Khalaqahu min turab. Ya, Adam diciptakan dari tanah kering. Jadi maksudnya kehendak Allah itu kalau terjadi Bang, maksudnya itu Bang, bukan berarti Isa sama dari tanah, kan nggak begitu Bang. Tadi kan ayatnya udah kita baca. Masa berarti Isa itu dari tanah, dari min turab. Kayaknya kamu nih nggak paham loh. Makanya saya bilang kalau sudah dalam kehendak Allah apapun jadi. Saya nggak paham. Nih, lalu dijelaskan lagi di surah Ar-Rum ayat 27. Saya ada datanya loh. Ya, silakan. Jadi kalau ngomong enggak modal mencongor aja. Iya, maksud saya gini, betul gini Bang. Abang Isa itu terbuat dari tanah tidak? Sebentar. Sabar dulu, Mesia, sabar dulu. Surah Ar-Rum ayat 27. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Iya. Nah, terus masalahnya penjelasannya, Isa pada mulanya berupa janin di dalam perut ibunya, kemudian menjadi bayi di buayan, kemudian beranjak menjadi muda, kemudian bla 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 menjadi tua, bla bla bla. Selain itu Isa juga mendapat, nah ini di surah Ar-Rum tuh, nih, oleh kaum Yahudi dan lainnya. Itu dijelaskan nih, yang jelasnya tuh di Ali Imran ayat 59 tuh, udah jelas ya, udah aku. Coba abang baca. Yang diciptakan dari kalimatullah, ruh Allah. Jadi Al-Masih, kalau Adam min turab. Dari tanah kering. Masa ada yang typing di bawah Isa dari saripati tanah? Pantas kau masih mengidolakan Juma. Wah, siapa namamu nih perempuan? Pantas kamu mengidolakan Juma, Quranmu kamu nggak tahu. Karlin 9. Coba kamu baca baik-baik. Iya. Ada yang diciptakan dari tanah siapa di sini Bang? Di ayat yang abang buka itu siapa yang diciptakan dari tanah? Adam. Ya udah saya tanya. Isa dibentuk dari tanah. Allah dari tanah. Hah? Tanpa melalui ayah dan ibu. Ini kalau Adam kan melalui tanpa ayah dan ibu kan? Nih. Iya, Adam kan min turab. Ayat 59. Iya Bang, abang kan Adam kan penciptaannya min turab, dari tanah kering toh. Kalau Isa gimana? Dari tanah kering juga. Aduh, kamu ini dijelaskan nggak paham lah. Ya abang aja yang jawab, biar to the point gitu loh. Kalau Adam dari tanah tidak diciptakan. Siapa lagi minta naik ini? Nah, kok nggak paham sih abang, yang nggak paham dibilang saya nggak paham. Yang muslim aku naikin satu-satu, maaf yang muslim biar enggak tabrak-tabrakan. Bang Suret, tunggu Bang Suret ya. Kok bingung Dedi? Enggak ada bingung lah. Orang gimana sih, orang saya ada data nih nah. Di temping-tempingnya nih. Ya udahlah, saya tanya sama Bang Dedi, Adam diciptakan dari tanah, betul atau salah? Assalamualaikum Bang saya. Assalamualaikum Bang saya. Waalaikumsalam. Betul, Adam diciptakan dari Adam. Ya, kalau Isa Bang saya, kalau Isa Isa diciptakan dari sama tanah kering dari Nabi Adam. Ya Allah, matilah. Tanahnya itu yang dimakan oleh
Bapak ibunya, bapak ibu Isa. Begitu. Nah, dulu, to the point aja, to the point. Jangan apa, yang mau kamu maksud apa itu? Nah, dengarkan dulu. Anda marah-marah. Saya mendengarkan Anda kok marah-marah. Jangan menipu, jangan marah-marah. Marah-marah ini orang. Saya tidak marah, ya. Ya pun kalau saya marah, kenapa rupanya? Karena kamu telah menggiring seolah-olah Isa itu kalimatullah, berarti dia itu firman Allah itu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri kamu kan udah baca itu tadi, kalimat Allah itu tak terhingga banyaknya, ya. Ilmu Allah, kalimat Allah itu ilmu Allah. Ingat ya saudaraku, segala sesuatu itu Allah menciptakan itu dengan ilmunya. Sekian ya. Ya. Sudah. Jadi begini Bang Suret, sebelum Anda menuduh, sebelum Anda menuduh, ya, terus dengerin saya, dengerin dulu ya, atau dimut ya Bang Dude ya. Ini kenapa? Karena awas, ini penyesat umat ini, orang-orang yang awam mau disesatkan sama dia. Temanku muslim, ingat ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ilmunya. Ada hukum sebab akibat di situ. Ada hukum bagaimana bayi itu dari sel sperma. Sel sperma itu dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh orang manusia. Manusia makan itu dari mana? Ada rasa lapar, ada rasa suka dari makanan itu. Diolah lagi, ditanam dari tanaman atau dari binatang yang makan tumbuhan. Semuanya dari situ. Semuanya asalnya dari tanah. Itu logika ya, itu logika. Jadi okelah memang Jibril menyampaikan kepada Maryam bahwasanya Allah akan membuat mereka hamil. Maryam hamil kan begitu. Ditiupkan ruh. Manusia juga sama. Seketika dia beberapa umur, kalau nggak salah sekitar umur 40 hari 4 bulan ya, maka ditiupkan ruh itu sendiri. Ya, ruh itu semua dari Allah. Ya. Enggak dari terus, ruh itu nggak ada. Ruh saya, ruh Anda, semua itu Allah yang meniupkan. Bukan bapakmu dan mamamu, bukan. Ya. Jadi kesalahan mereka karena terlalu memuja dan mungkin ya mohon maaf karena kebodohan ya, karena kebodohan nggak mau ini pakai akal ini. Jadi karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, itu jadi alasan dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan itu bukan karena lahir tanpa bapak. Amuba itu lahir tanpa bapak tanpa mama karena dia membelah diri. Kalau yang lahir tanpa bapak itu kalian sebut sebagai Tuhan banyak. Ya, cacing juga itu hewan hemaprodit ya, nggak perlu dia itu bapak mama ya. Bekicot, jadi banyak yang lahir tanpa bapak tanpa mama tanpa terjadi. Bang, sudah Bang, jangan ceramah Bang. Ya inilah supaya ya, untuk supaya orang tidak dibohongi seperti orang tahu. Ya gantian lah. Nah. Dimit dulu yang lain, Bang Dedi. Kan Bang Suret datang terakhir. Kita selesai Bang Dedi ya. Kita nggak mau orang-orang ini lain. Saya nggak ngomong sama Bang Suret. Saya nggak ngomong sama Bang Suret. Saya ngomong sendiri nih. Teman-teman kamu arah mau kemana? Saya tanya arah kamu kemana? Iya sabar. Makanya nggak dikasih kesan tadi gini. Saya kan sebentar. Cuma kan buat koma. Aduh, kalau lagi sih. Hei. Tadi kan cuma buat Komal Bang Suret. Dia buat stiker. Sejak kapan? Woi. Bangsat kau trot. Berat Tuhannya Juma di Juma Subhanahu wa taala disebut kejang-kejang kalian. Trot. Gue tanya, ada berapa kalimatullah di dalam Al-Qur'an? Gue tanya, ada berapa kalimat kata kalimatullah dalam Al-Qur'an? Iya nanti dijelaskan, saya jelaskan habis ini. Jawab dulu. Ya saya jelaskan habis ini, biar Bang Suret juga ngerti. Bang Suret ngerti maksud saya ini apa. Jawab. Tadi kan si Juma buat stiker. Jawab dulu, Trot. Bahwa sejak kapan? Gue tahu Bang Juma pernah bikin seperti itu. Lu fitnah lu. Itu stikernya dia lagi live itu Bang. Dia lagi live. Coba live dia live. Mana? Ya live. Coba aja lihat. Sejak kapan Isa jadi Al-Masih? Berarti ayat ini. Kau fitnah Bang Juma. Saya turun lah. Cukup ya. Ini bukan mengedukasi. Saya turun lah. Tak dikasih kesempatan. Dari sana lu jangan fitnah lu. Gue dari sana aja nggak buat suka bohong. Stikernya itu sejak kapan Isa jadi Al-Masih? Lu fitnah. Gue dari sana. Fitnah lu. Aku naik di Komalnya kok gimana? Fitnah lu. Dia nggak tahu ini. Fitnah lu. Saya turun lah. Fitnah lu terus. Turun aja dan fitnah lu. Turun. Lu fitnah terus. Gue dari sana lu.
Saya dan kami itu kenal sama kau itu. Kamu itu siapa? Kami itu tahu. Ya, kamu itu menyesatkan atas nama Islam. Kamu bukan Islam, mau C6 itu tahu kami. Ya, mantan misionaris itu yang C6 itu ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu lah. Mantap. Mantap Bang Surep, mantap. Memang begitu, harus dilawan. Karena mereka itu mencari orang-orang yang lemah akidahnya. Gini yang bang, mau dibodoh-bodohin. Gini bang X. Setahu saya tadi aku dari roomnya Bang Juma. Bang Juma tuh nggak, kalau live nggak pernah bikin stiker, judul-judul stiker seperti itu. Bohong dia. Iya, memang begitu, orang-orang itu mencari kelemahan orang-orang yang masih awam begitu. Tapi kalau orang udah berilmu, udah tahu seluk-beluknya, mereka itu tidak mau melayani. Banyak saja alasan. Makanya mereka mencari orang-orang yang awam begitu.